Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi untuk belajar tentang firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 26 sampai yang ke-42. Sebelum kita mulai belajar tentang perikop ini, mari kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur atas segala berkat kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kini hamba mau belajar tentang kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami Tuhan. Tambahkan iman kami Tuhan, tambahkan kepercayaan kami terhadap Engkau Tuhan. Biarlah kami selalu taat dan setia terhadap Engkau Tuhan, dan mengerti jalan-jalan-Mu sehingga kami bisa menjadi terang dan garam bagi sekitar kami. Tuhan, usahakan segala doa permohonan ini dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Ini perikopnya tentang rasul-rasul di hadapan mahkamah agama dan nasihat Gamaliel. Maka pergilah pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu, yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan dicerai-beraikan seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi
ia juga tewas dan cerai-beraikan seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang itu. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Ya, ini berbicara tentang rasul-rasul di waktu dulu dalam memberitakan tentang Kristus. Ya, tidak mudah sekali dia memberitakan tentang pemberitaan tentang Kristus Yesus. Banyak sekali cobaan-cobaan. Di sini rasul-rasul itu dihadapkan mahkamah. Karena apa? Petrus dan rasul-rasul lainnya itu semakin hari pengikutnya semakin bertambah. Dan mujizat yang dilakukan Petrus itu semakin banyak terjadi. Sehingga banyak orang percaya dengan pengajarannya. Sehingga mahkamah ini ketakutan. Dari dulu sampai sekarang nama Kristus itu selalu ditentang orang. Sebelumnya rasul-rasul ini sudah dipenjara, tapi karena kuasa Allah, penjara itu semua terbuka dan rasul bisa keluar untuk melakukan tugas-tugas dari Tuhan, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan tentang Kristus. Jadi saudara-saudara, kita dalam kehidupan ini tidak perlu takut dalam memberitakan Injil. Memang banyak penjara-penjara yang menunggu kita dalam pemberitaan Injil, dalam memberitakan tentang Kristus. Itu banyak penjara-penjara di sekitar kita yang menghalangi kita. Tapi kita tidak takut. Kita jangan takut. Karena apa? Kristus menyertai kita. Kristus bisa pakai siapa saja. Di sini siapa yang dipakai? Gamaliel. Gamaliel orang Farisi, orang terhormat. Dia salah satu tokoh di situ. Punya peran penting, punya pengaruh. Tapi apa? Dia bisa pakai Tuhan. Walaupun dia sama-sama orang imam-imam ini, tapi dia bisa dipakai Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Begitu juga pada waktu itu Rasul Paulus itu orang jahat, dia pakai Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa. Makanya kita jangan takut. Walaupun sekitar kita tuh banyak penjara-penjara yang menghalangi kita untuk mewartakan firman Tuhan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Seperti apa yang dikatakan Gamaliel ini. Kalau sesuatu itu dari Tuhan, manusia tidak bisa melenyapkan. Tapi kalau sesuatu itu dari manusia, pada akhirnya akan runtuh,
pada akhirnya akan hilang, lenyap. Di sini kita percaya saja, kita berjalan apa yang Kristus kerjakan, kita kerjakan. Karena kita dengan dituntun oleh Roh Kudus seperti rasul-rasul ini banyak melakukan mujizat-mujizat. Dan kita tidak perlu khawatir, Tuhan selalu menyertai. Kita tidak perlu khawatir penjara-penjara di sekitar kita. Penjara-penjara di sekitar kita itu apa? Halangan-halangan yang menghalangi kita dalam mewartakan kabar gembira tentang Kristus. Itu penjara-penjara dalam kehidupan sekarang. Bahkan juga ada penjara-penjara yang kita ciptakan sendiri untuk mewartakan tentang Kristus Yesus. Apa itu? Kesibukan-kesibukan kita. Kita lupa bahwa kita itu sebagai terang dan garam yang harus memberitakan tentang kabar gembira, yaitu apa? Kristus Yesus. Terkadang kita lupa dalam kesibukan-kesibukan itu. Kita lupa dalam mencari uang, mencari banyak hal, sehingga itu menjadikan penjara-penjara bagi kita untuk mewartakan Injil itu tersebut. Mewartakan tentang berita sukacita, yaitu siapa? Kristus Yesus. Di samping itu ada juga penjara-penjara yang di luar yang menghalangi kita. Tapi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Tuhan menyertai. Tuhan selalu membimbing, dan Roh Kudus yang menuntun setiap langkah demi langkah. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong, untuk menguatkan. Bahkan kalau perlu tangan Tuhan sendiri, seperti rasul-rasul ini sebelumnya, dia dipenjara dengan kuasa Tuhan, dengan kuasa Allah. Apa yang terjadi? Penjara itu terbuka semua. Ya, kita punya tugas, yaitu apa? Jadikan seluruh bangsa muridku. Jadi kita jangan lengah dengan penjara-penjara yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin ada di dalam rumah tangga kita. Kita tidak perlu lengah. Kita harus tetap maju. Jadikan seluruh bangsa. Banyak jiwa-jiwa yang harus kita menangkan. Ya, ini kiranya cukup sekian apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Tidak usah menunggu harus ada yang menyuruh. Semampunya apa kita lakukan dulu, sambil berjalan dengan Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, semuanya akan berjalan dengan lancar. Kita tidak usah takut. Tuhan menyertai, Tuhan membimbing kita, Tuhan menolong. Ya, cukup sekian dulu tentang renungan di hari ini. Mari sebelum kita tutup, kita doa dulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Bimbing tuntun kami Tuhan dalam menyatakan kebesaran-kebesaran nama-Mu Tuhan. Beri kekuatan pada kami Tuhan. Jauhkan kami dari penjara-penjara yang ada di dunia ini Tuhan, sehingga yang mengalami pemberitaan-pemberitaan tentang Engkau Tuhan. Tuhan, serahkan segala doa permohonan ini dan kuasa-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama-Mu berdoa. Amin. Terima kasih.